Halo, selamat pagi sahabat terapeutik home care. Selamat datang kembali di channel saya yang selalu akan membahas tentang kesehatan. Dan yang lebih penting lagi, bagaimana caranya mengatasi segala macam problematik ataupun masalah fisik Anda. Oke sahabat terapeutik home care, setelah kemarin kita membahas tentang 6 gerakan yang hilang pada penderita stroke saat mereka berjalan, akhirnya kita sudah menambah wawasan kita ya tentang penderita stroke yang berjalan, problematik apa saja yang mereka hadapi, yang menjadi halangan mereka saat berjalan sehingga jalan mereka itu nampak seperti pincang ataupun menyeret ataupun melempar. Ternyata hal-hal inilah yang menyebabkan semua itu terjadi. Oke, nah setelah kita tahu masalah atau problematik yang terberat yang dihadapi oleh penderita stroke, nah kali ini yuk kita kupas cara mengatasinya, bagaimana cara melatih otot-otot di sekitar pinggul, kemudian paha, betis, dan pergelangan kaki agar gerakan-gerakan tadi yang hilang tadi itu akan kembali lagi sehingga penderita stroke bisa berjalan seperti layaknya orang berjalan normal. Oke, yuk kita bahas satu persatu. Tapi karena kalau saya bahas videonya ini 6-6-nya itu akan sangat panjang sekali. Jadi saya akan bagi videonya di beberapa video. Nah kali ini saya akan mengupas di poin 1 dan poin 2, yaitu mengembalikan gerakan fleksibilitas pinggul dan penguatan otot paha atau otot mengangkat kaki. Yuk kita bahas aja langsung. Latihan fleksibilitas pinggul. Pertama, saya menyarankan gerakan ini dibantu oleh caregiver, jadi tidak bisa dilakukan dengan gerakan sendiri. Lalu, apa yang harus dilakukan oleh caregiver? Nah, ini bentuk latihannya. Oke, kita kupas ya poin-poinnya ya. Oke, yang harus dilakukan oleh caregiver adalah caregiver menaruh lututnya itu di pinggul penderita stroke. Lalu tangan yang satu itu di lutut, tangan yang satu lagi di punggung kaki. Oke, latihannya seperti ini. Oke, nah ditaruh di punggung kaki. Oke, saat penderita mengangkat kakinya, berikan tahanan pada pengangkat kakinya agar kekuatan otot mengangkat kakinya juga akan bertambah. Oke, saat kaki yang sakitnya itu di belakang, kita lihat ya seperti ini. Nah, pinggulnya didorong ke depan oleh lutut. Dorong, angkat, dorong, angkat, dorong, angkat, dorong, angkat, dorong. Nah, seperti itu latihannya. Penguatan otot pengangkat paha yang pertama. Latihan ini sama seperti latihan jongkok berdiri, tapi saya lebih prefer melakukan latihannya seperti ini. Alasannya adalah saat penderita stroke melakukan latihan jongkok berdiri sendiri, kita tidak bisa merasakan adanya keseimbangan kekuatan otot antara kanan dan kiri. Nah, jika kita melakukan seperti ini, kita bisa merasakan di dada kita itu ada keseimbangan antara kanan dan kiri. Apakah seimbang? Jika tidak, kita bisa meminta untuk penderita untuk lebih menguatkan sisi yang lemahnya. Latihan ini membutuhkan bantuan caregiver. Nah, cara melakukannya adalah penderita stroke menaruh kedua kakinya dengan telapak kaki di dada caregiver. Lalu posisi kakinya itu gerakannya tidak boleh ada goyang. Oke, lakukan seperti ini. Yuk, dorong, kita tahan. Dorong, kita tahan. Dorong, kita tahan. Dorong, kita tahan. Nah, ini akan tahu kita keseimbangan antara kiri dan kanannya itu seperti apa. Oke. Lalu latihan ini juga bisa mengurangi tingkat spastik atau kekakuan yang ada pada pergelangan kaki dan lutut, dikarenakan gerakannya itu adalah normal. Coba kita lihat ya tuh, pergelangan kaki itu tidak drop foot, tidak ke bawah, jadi kita tetap mendorong. Nah, gerakan-gerakan latihan ini juga selain untuk penguatan otot, itu juga bagus sekali untuk mengurangi tingkat spastik yang ada pada penderita stroke di pergelangan kaki dan lutut. Seperti itu.
Penguatan otot mengangkat paha yang kedua. Latihannya masih sama dengan latihan penguatan otot mengangkat paha yang pertama, hanya dilakukan dengan satu kaki yang sakit saja. Sama, penderita stroke menaruh telapak kakinya di dada, lalu menendang sekeras mungkin, semampunya mungkin. Lalu caregiver menahan gerakannya. Terus dengan gerakan-gerakan seperti ini, lama-lama akan menguatkan otot lutut dan otot paha penderita. Penguatan otot mengangkat paha yang ketiga. Latihan yang ketiga, penderita mengangkat kaki sekuat tenaga lalu ditahan oleh caregiver dengan menaruh tangannya di punggung kaki dan menahan gerakan penderita seperti ini. Angkat Pak, yes, angkat. Seperti itu gerakannya, dilakukan berulang-ulang. Penguatan otot mengangkat paha yang keempat. Gerakan ini dilakukan pada posisi penderita tidur miring. Caregiver menaruh satu tangan di lutut dan satu tangan lagi di punggung kaki. Penderita diminta untuk mengangkat kaki dan caregiver menahan gerakan mengangkat kakinya. Seperti itu. Betul, dilakukan berulang-ulang kali. Latihan bridging. Kenapa gerakan bridging ini saya masukkan dalam latihan penguatan otot paha? Yang pertama adalah gerakan ini bagus sekali untuk koreksi postur pinggang. Kita lihat ya, gerakannya menaik atau menurunnya itu diiringi dengan posisi pinggang yang benar. Yang kedua, latihan ini bagus sekali untuk penguatan otot lutut. Dan yang ketiga adalah gerakan ini bisa mengurangi tingkat spastik yang ada di kaki dengan syarat telapak kakinya harus menapak full. Latihan bridging satu kaki. Latihan bridging ini juga kita bisa lakukan dengan satu kaki seperti ini. Kita lihat ya, ini bagus sekali untuk penguatan otot lutut yang pertama, yang kedua posisi pinggangnya tadi juga koreksi posturnya bagus karena gerakan pinggangnya itu tidak miring. Nah, kalau kita lihat telapak kakinya ini menapak full, ini akan menimbulkan relaksasi pada kekakuan sehingga spastik itu akan berkurang dan hilang. Begitu sahabat terapeutika home care. Coba kita perhatikan sekali lagi ya. Nah, kita perhatikan pinggulnya ya. Ini gerakannya seperti apa. Nah, kita lihat. Pinggul itu akan bergerak antara kanan dengan kiri itu seimbang. Nah, ini adalah normal. Ini bagus sekali. Kita tambah dengan hambatan-hambatan, dorongan-dorongan. Ini juga akan meningkatkan penguatan otot lutut. Dan perhatikan telapak kakinya. Ini akan membuat tonus otot merendah dan spastisitas akan berkurang dan hilang. Nah, demikianlah sahabat terapeutika home care, video saya kali ini tentang latihan penguatan otot paha yang paling efektif yang bisa dilakukan di rumah, dan juga latihan mengembalikan fleksibilitas pinggul. Tapi latihan ini harus dilakukan dengan bantuan ya, jangan sendiri, dikarenakan akan jauh lebih efektif. Karena penderita stroke itu terkadang dia tidak bisa mengendalikan geraknya. Nah, kalau dibantu itu akan membantu untuk mengendalikan gerakannya menuju gerakan yang benar. Karena pengobatan yang paling bagus dari pasien stroke adalah gerak, 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 dan gerakannya harus benar. Oke, semoga video ini bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa juga dituliskan komennya tentang video ini, apa yang kurang dan juga apa yang bisa ditambahkan. Oke, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya tentang pembahasan poin 3, 4, 5, dan 6. Oke, selamat siang, have a nice day, selamat beraktivitas, bye-bye.